Barcelona, wakil Spanyol, memastikan diri lolos ke babak perempat final Liga Champions 2025-2026. Mereka sukses mengalahkan Newcastle, perwakilan Inggris, dengan skor mencolok 7-2 di Camp Nou. Kemenangan besar ini diwarnai 2 gol dari Rafinha dan Robert Lewandowski, serta masing-masing 1 gol dari Marc Bernal, Fermin Lopez, dan Lamine Yamal. Di sisi lain, Newcastle hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Anthony Elanga. Hasil 7-2 tersebut membuat agregat menjadi 8-3 untuk keunggulan Barcelona, sekaligus memastikan klub asal Catalunya itu melaju ke perempat final Liga Champions. Bayern Munchen berhasil mengamankan tempat di perempat final Liga Champions 2025-2026. Mereka memastikan kelolosan tersebut setelah menundukkan Atalanta dengan skor 4-1 pada leg kedua babak 16 besar. Dalam pertandingan itu, Die Roten meraih kemenangan lewat 2 gol Harry Kane, serta masing-masing 1 gol dari Lennart Kall dan Luis Diaz. Sementara itu, Atalanta hanya mampu membalas melalui gol Lazar Samardzic. Hasil tersebut membuat agregat akhir menjadi 10-1, sehingga FC Hollywood pun berhak melaju ke babak perempat final. Liverpool memastikan langkah ke perempat final Liga Champions 2025-2026 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Galatasaray pada leg kedua babak 16 besar di Anfield. Dominic Szoboszlai membuka keunggulan di babak pertama, sebelum Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch, dan Mohamed Salah menambah gol di babak kedua. Dengan hasil tersebut, The Reds membalikan keadaan dan unggul agregat 4-1, setelah sebelumnya kalah 0-1 di leg pertama, sekaligus memastikan lolos ke babak berikutnya. Tottenham Hotspur meraih kemenangan 3-2 atas Atletico Madrid pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Spurs sempat unggul lewat gol Randal Kolo Muani sebelum Atletico menyamakan kedudukan melalui Julian Alvarez. Xavi Simons kemudian membawa tuan rumah kembali unggul, namun gol David Henko membuat skor kembali imbang. Di menit akhir, Xavi Simons mencetak gol penalti yang memastikan kemenangan Spurs. Meski berhasil menang, Tottenham tetap harus tersingkir karena kalah agregat 5-7. Mengingat pada leg pertama, Atletico Madrid menang 5-2. Dengan hasil ini, Atletico berhak melaju ke babak perempat final. Juventus mulai merencanakan bursa transfer musim panas dengan kembali menaruh minat pada penyerang Mason Greenwood yang kini bermain untuk Marseille. Klub asal Turin memantau Greenwood sebagai salah satu opsi untuk memperkuat lini serang mereka, sambil tetap fokus pada target utama, memastikan tiket Liga Champions. Marseille sendiri bisa saja melepas Greenwood pada musim panas jika gagal lolos ke Liga Champions. Namun harga transfernya diperkirakan minimal 50 juta euro, menunjukkan bahwa Juventus harus menyiapkan tawaran serius jika ingin merekrut sang penyerang. Real Madrid meraih kemenangan 2-1 atas Manchester City di leg kedua babak 16 besar Liga Champions, sehingga memastikan lolos ke perempat final dengan agregat 5-1. Kemenangan ini menegaskan dominasinya dan menunjukkan konsistensi performa Los Blancos di turnamen Eropa. Di babak berikutnya, Madrid kemungkinan akan menghadapi Bayern Munich yang unggul 6-1 atas Atalanta di leg pertama. Menurut Alvaro Arbeloa, Bayern termasuk salah satu tim terbaik di Eropa saat ini, sehingga Madrid harus tampil maksimal dan konsisten jika ingin bersaing di babak perempat final dan menghadapi tim-tim top lainnya, seperti PSG di putaran selanjutnya. Bruno Fernandes menorehkan sejarah baru di Manchester United dengan memecahkan rekor assist David Beckham yang sudah berhasil mengemas 16 assist di musim 2025-2026 setelah penampilan gemilang melawan Aston Villa. Rekor ini menegaskan kualitasnya sebagai playmaker, apalagi dengan masih tersisa 8 pertandingan di musim ini. Dalam analisis Monday Night Football, para pengamat menyoroti kemampuan Fernandes dalam menciptakan peluang dan pengaruh besarnya bagi tim. Jimmy Carragher memberikan pujian khusus dan menyebut Fernandes sebagai kejutan sejak kedatangannya ke United, dan menekankan bahwa permainan Fernandes meningkat pesat sejak Michael Carrick menempatkannya di posisi nomor 10.
Manajemen Inter Milan tengah menyusun rencana untuk memperbarui kontrak bek sayap kanan, Denzel Dumfries, sekaligus menghapus klausul pelepasan yang saat ini berlaku. Langkah strategis ini bertujuan untuk memagari sang pemain dari incaran klub-klub besar Eropa dan memastikan aset berharga klub tetap aman. Dumfries yang kini berusia 29 tahun menjadi salah satu pilar penting dalam skema taktik pelatih Christian Chivu dengan performa konsisten yang membuat manajemen ingin memberikan apresiasi termasuk kenaikan gaji. Selain memperpanjang durasi kontrak, fokus utama dalam negosiasi adalah meniadakan klausul rilis yang dianggap terlalu rendah, sehingga Inter Milan memiliki posisi tawar yang lebih kuat di masa depan. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Alessandro Bastoni sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan Inter Milan pada akhir musim ini, meski kontraknya masih berlaku hingga 2028. Keputusan tersebut belum diambil sepenuhnya karena masih dibahas bersama keluarga dan perwakilannya. Bek berusia 26 tahun itu mulai memikirkan peluang untuk mencari pengalaman baru di luar Italia. Barcelona dikabarkan telah menghubungi agennya dan menjadi salah satu klub yang memantau situasinya, sementara beberapa klub besar Premier League juga tertarik. Jika benar pindah pada musim panas, Bastoni berpeluang membuka babak baru dalam karirnya di luar Serie A. Juventus dikabarkan semakin dekat untuk mengamankan masa depan pelatih mereka, Luciano Spalletti. Menurut laporan jurnalis Italia, Romeo Agresti, kedua pihak kini hampir mencapai kesepakatan terkait kontrak baru yang akan mengikat Spalletti hingga Juni 2027, dengan tambahan opsi perpanjangan selama 1 musim. Jika kesepakatan ini resmi tercapai, langkah tersebut akan menjadi sinyal kuat bahwa manajemen Juventus puas dengan kinerja dan arah yang dibawa Spalletti sejauh ini. Selain itu, keputusan ini juga mencerminkan komitmen klub untuk menjaga stabilitas tim, serta melanjutkan proyek jangka panjang yang tengah dibangun di bawah kepemimpinannya. Bek Manchester City Nathan Ake kini menjadi salah satu nama paling panas menjelang bursa transfer musim panas, dengan AC Milan dan Inter Milan dikabarkan paling serius mengincarnya. Meskipun kontraknya di Etihad Stadium masih berlaku hingga 30 Juni 2027, masa depan Ake mulai diselimuti spekulasi. AC Milan menilai pengalaman Ake di Premier League dan Liga Champions dapat memberi dampak instan bagi tim, sementara Inter Milan tertarik karena fleksibilitasnya bermain di berbagai posisi bertahan, yang dianggap sebagai aset penting untuk memperkuat kedalaman skuad dan menunjang persaingan mereka di kompetisi domestik maupun Eropa. Arsenal menang 2-0 atas Bayer Leverkusen di leg kedua 16 besar Liga Champions di Emirates Stadium. Kemenangan ini memastikan Arsenal melaju ke perempat final dengan agregat 3-1, di mana mereka akan menghadapi Sporting. Kesuksesan ini menjaga peluang Arsenal meraih quadruple, karena mereka juga memimpin klasemen Premier League, final Piala Liga Inggris menghadapi Manchester City, dan perempat final Piala FA melawan Southampton. Declan Rice mengakui kelelahan tim akibat jadwal padat, bermain hampir tiap 3 hari sejak Oktober. Meski begitu, dia berharap semua usaha dan kelelahan itu berbuah manis, meski gaya bermain Arsenal belakangan dianggap terlalu pragmatis dan bergantung pada bola mati. Proyek Liam Rowe senior di Chelsea berada di titik kritis setelah timnya memecahkan 2 rekor negatif di Liga Champions, menimbulkan keraguan serius bagi pemilik klub. Chelsea kebobolan 2 gol hanya dalam 14 menit, rekor tercepat dalam sejarah klub, melampaui catatan sebelumnya milik Frank Lampard saat menghadapi Ajax Amsterdam pada musim 2019-2020. Selain itu, mereka juga kebobolan 8 gol dalam 1 pertandingan 2 leg, rekor baru yang semakin menyoroti masalah pertahanan tim. Dengan hanya 1 kemenangan dari 5 pertandingan terakhir Liga Premier, tekanan terhadap Rowe senior semakin besar, dan masa depannya di Chelsea kini menjadi sangat tidak pasti. Aston Villa menjadi kandidat terdepan untuk merekrut Waldemar Anton dari Borussia Dortmund pada bursa transfer musim panas. Seperti yang sudah diketahui, bek 29 tahun itu tampil konsisten sejak bergabung pada 2024 dan menjadi pilar penting di bawah Niko Kovac, sehingga menarik minat klub-klub Premier League. Menurut laporan, Villa unggul dalam persaingan dibanding Tottenham Hotspur dan West Ham United. Meski Dortmund tidak ingin menjual, tawaran sekitar 35 hingga 40 juta euro bisa membuat mereka mempertimbangkannya.
Nilai tersebut tergolong tinggi, namun pengalaman dan performa stabil Anton menjadikannya target menarik untuk memperkuat lini pertahanan. Eddie Howe menegaskan bahwa Sandro Tonali tidak menunjukkan tanda-tanda ingin meninggalkan Newcastle United, meski sempat muncul spekulasi terkait masa depannya. Howe menekankan bahwa fokus utamanya adalah sikap dan komitmen pemain itu sendiri, dan dari apa yang ia lihat sehari-hari, Tonali tetap sepenuhnya berdedikasi untuk tim. Ia juga menambahkan bahwa kontribusi Tonali, baik dalam performa di lapangan maupun sikap profesional di luar lapangan, menunjukkan tingkat komitmen yang tinggi sejak awal kedatangannya. Howe menilai gelandang asal Italia tersebut terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam skuad. Karena itu, ia tidak meragukan keseriusan Tonali untuk tetap fokus membantu Newcastle. Pemain AZ Alkmaar, Kees Smit, diprediksi akan menjadi salah satu nama yang ramai diperbincangkan pada bursa transfer musim panas karena diminati banyak klub top Eropa. Real Madrid menjadi klub yang paling serius menunjukkan ketertarikan, sementara beberapa tim Premier League juga terus memantau situasinya. Selain klub yang sudah disebutkan namanya, ia juga sempat dikaitkan dengan Barcelona. Namun minat klub Katalan itu kini mereda karena fokus pada target lain. Meski begitu, Smit mengaku lebih tertarik bermain di La Liga. Ia juga mengungkapkan sejak kecil mengidolakan Barcelona, serta menjadikan Andres Iniesta dan Lionel Messi sebagai inspirasi dalam perjalanan karirnya. Enzo Fernandez membuka kemungkinan meninggalkan Chelsea, terutama jika klub gagal mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan. Salah satu tujuan potensial bagi gelandang 25 tahun ini adalah Real Madrid, yang tertarik memperkuat lini tengah mereka, sekaligus menawarkan kesempatan bermain secara konsisten di kompetisi tertinggi Eropa. Kepergian Fernandes akan menjadi kehilangan besar bagi Chelsea, mengingat perannya yang vital sebagai pilar tim dan kapten di lapangan. Spekulasi ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai masa depan lini tengah The Blues, sekaligus memicu antusiasme media dan penggemar mengenai kemungkinan transfer ke klub raksasa Spanyol tersebut. Liverpool mendapat sorotan setelah imbang 1-1 melawan Tottenham Hotspur, gagal menang melawan tim papan bawah, dan didominasi sepanjang laga. Hasil ini membuat mereka tertinggal 5 poin dari Manchester United di posisi ketiga Liga Inggris. Inkonsistensi Liverpool musim ini membuat fans dan mantan pemain seperti Jamie Carragher mengkritik manajer Arne Slot karena dianggap terlalu individualistis dan tidak membangun permainan tim. Namun Arne Slot membela timnya, menekankan para pemain sudah berusaha maksimal. Ia menilai inkonsistensi lebih disebabkan oleh banyaknya cedera sepanjang musim, sehingga sulit menurunkan tim terbaik dan menegaskan tim tetap bermain bersama-sama, bukan secara individual. Vinicius Junior kembali menjadi momok bagi Manchester City dengan membawa Real Madrid meraih kemenangan di Etihad Stadium. Ia membuka skon lewat penalti dan melakukan selebrasi menangis ke arah penonton tuan rumah yang memicu kontroversi. Gestur tersebut merupakan respon atas ejekan yang diterimanya terkait kegagalannya meraih Ballon d'Or 2024, khususnya dari penggemar City saat Madrid bertandang sebelumnya dan memajang spanduk mengejek posisinya sebagai runner-up. Vinicius menegaskan bahwa selebrasi itu ditujukan hanya kepada mereka yang mengejeknya, sebagai bentuk pembuktian diri, dan bukan sebagai ketidakhormatan terhadap seluruh penggemar Manchester City atau klub itu secara umum. Alexander Isak, penyerang asal Swedia, mulai menunjukkan perkembangan positif setelah cedera serius yang dialaminya sejak Desember lalu akibat patah tulang fibula. Setelah menjalani operasi dan absen panjang, Isak kini terlihat kembali berlatih di Exa Training Center, menandakan pemulihannya berjalan ke arah yang baik. Namun, manajer Liverpool, Arne Slot, menegaskan bahwa Isak belum siap tampil di pertandingan kompetitif dan masih akan absen dalam beberapa laga penting. Proses kembali ke level permainan tertinggi membutuhkan tahapan bertahap, termasuk adaptasi dari latihan individu ke latihan tim penuh, yang intensitasnya jauh lebih tinggi. Liverpool memilih pendekatan hati-hati agar Isak bisa kembali dalam kondisi optimal. Chelsea kini berada di bawah tekanan besar setelah rentetan hasil buruk membuat manajemen klub mempertimbangkan untuk memecat pelatih mereka, Liam Rossenior. Seperti yang sudah diketahui, Rossenior gagal meraih kemenangan dalam beberapa laga terakhir, termasuk hasil imbang mengejutkan melawan tim papan bawah, sehingga posisi dan kredibilitasnya mulai dipertanyakan.
Di tengah spekulasi tersebut, nama Zinedine Zidane muncul sebagai kandidat kuat pengganti. Zidane dikenal luas karena kesuksesannya di Real Madrid, termasuk beberapa gelar Liga Champions, dan diyakini mampu membawa Chelsea kembali ke jalur kejayaan. AC Milan dilaporkan memiliki kesempatan untuk merekrut Casemiro secara bebas transfer setelah kontraknya habis di Manchester United. Agen pemain telah menawarkan Casemiro ke manajemen AC Milan dalam beberapa pekan terakhir. Namun tingginya gaji sang gelandang berusia 34 tahun menjadi pertimbangan utama bagi klub. Casemiro juga dikabarkan sangat ingin bereuni dengan Luka Modric di San Siro, melanjutkan kerjasama mereka yang sukses sebagai pilar lini tengah Real Madrid. Kehadiran Casemiro dianggap bisa menambah pengalaman, kualitas, dan kepemimpinan di tengah lapangan, meski AC Milan masih meninjau beberapa opsi lain untuk memperkuat lini tengah sambil menjaga keseimbangan skuad secara keseluruhan.